Kawasan Laut Celukan Bawang, Bapak Abdul Razak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kanit Samapta, Polsek Celukan Bawang, Abdul Rajab, pangkat Ibtu. Jadi saya sudah melaksanakan tugas di Celukan Polsek kawasan Celukan Bawang sudah kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun berarti Ya, di sana 1,5 ya, tahun. Pak Abdul ya. Ya. Gimana kawasan Celukan Bawang saat ini? Kayaknya kemarin ini juga sudah kehadiran kembali kapal pesiar mewah begitu di Celukan Bawang. Kayaknya intens ini di tahun 2025 ini ya, Pak Abdul ya. Betul, Mbak. Jadi kemarin kita kedatangan kapal pesiar ya. Kapal pesiar, kita juga sudah melaksanakan pengamanan terhadap kapal pesiar tersebut. Jadi pengunjung turis-turis itu supaya nyaman saat berlabuh di Polsek kawasan Celukan Bawang. Kita sudah jaga keamanannya seperti itu. Syukurnya berjalan dengan lancar Ya. kemarin ya. Ya. Tapi sebelum ke kapal pesiar, kemudian ini memang hari rayanya numpuk-menumpuk begitu ya, berderetan begitu. Betul. Gimana untuk kawasan Celukan Bawang sendiri? Jadi untuk kawasan wilayah hukum Polsek Celukan Bawang dengan adanya hari besar agama seperti hari raya Nyepi, seperti hari raya Idul Fitri, hari Galungan, sampai sekarang situasinya masih kondusif, landai, aman, terkendali. Jadi warga sudah dengan leluasa lah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya untuk jadi aktivitasnya sehari-hari. Jadi sudah aman, sudah tidak ada lagi tidak merasa terganggu atau bagaimana. Seperti itu kita sudah berusaha untuk menciptakan situasi di kawasan laut Polsek Celukan Bawang. Baik. Ya, seperti itu. Apa yang dilakukan mungkin kemarin? Apakah ada pengamanan khususkah? Apalagi mungkin ada yang ditinggal mudik begitu untuk warganya, atau bahkan ada yang mudik lebarannya ke Celukan Bawang begitu, Pak? Jadi kita sudah laksanakan langkah-langkah yang sudah kita ambil dari Celukan Bawang itu untuk kondusif serta harkam tipmas semakin baik. Jadi kita sudah laksanakan yaitu langkah preventif, Mbak, preventif dengan kegiatan kepolisian dalam rangka mencegah gangguan kamtipmas di wilayah KP Celukan Bawang, kawasan pelabuhan Celukan Bawang, yaitu kita laksanakan jadi giat seperti giat patroli. Jadi seperti kemarin ada yang mudik rumahnya kosong, jadi kita tetap laksanakan patroli pengawasan terhadap rumahnya yang ditinggal itu supaya tetap lebih aman gitu, Mbak. Kemudian kita juga sudah memberi himbauan agar masyarakat yang meninggalkan rumahnya itu dalam keadaan kosong agar dikunci gitu, dikunci. Mungkin barang-barang seperti sepeda motor untuk dapatnya dititip di Polsek
Jadi ada beberapa kendaraan saat dia mudik dia titip di polsek kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Ada berarti saat itu. Ada beberapa kendaraan. Jadi setelah dia kembali dari mudik, mereka sudah ambil dan untuk dan memang ditawarkan atau memang dihimbau seperti itu atau bagaimana, Pak? Ya, memang kita tawarkan Pak ya, untuk masyarakat itu supaya dia tuh tidak malu lah untuk menitipkan kendaraannya, untuk tidak inilah istilahnya sungkan begitu. Ya, sungkan itu ya. Jadi mereka itu sudah ya dengan enak lah, dengan nyaman dia taruh di polsek. Di polsek kita, begitu. Ya. Sama-sama nyaman jadinya Sama-sama begitu nyaman, ya. Maksudnya masyarakat juga merasa aman begitu, dan pihak kepolisian juga lebih gampang untuk mengawasinya juga begitu. Betul. Baik. Dan memang kalau saat hari raya kemarin, apakah ada kejadian atau peristiwa yang perlu perhatian khusus saat itu, Dan? Oh gitu. Jadi pada saat hari raya itu tidak ada gangguan apa-apa, aman terkendali. Jadi kita sebelumnya juga kita sudah antisipasi, sudah antisipasi untuk titik-titik mana yang perlu kita amankan. Ya, jadi semua sudah ya aman terkendali lah, tidak ada permasalahan. Masyarakat juga tenang menjalani hari keagamaan ya masing-masing kan, karena berturut-turut ini hari besar agama, jadi sudah semua kita antisipasi untuk keamanannya, dan kita sudah jaga karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Di sana kan sudah ada tugas pokok kita itu memelihara keamanan, ketertiban dari masyarakat, untuk masyarakat. Terus penegakan hukum, mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat. Dan kami juga selaku Kanit Samapta selalu siaga untuk menjaga keamanan di wilayah kawasan laut Polsek Celukan Bawang. Ya, memang di sana ada 4 desa. 4 desa yang penduduknya kebanyakan pendatang. Ya, jadi kita selalu menjaga pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk sama-sama kita menjaga keamanan wilayah Celukan Bawang. Jadi begitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu ya. Antisipasinya berarti memang kemarin itu memang antisipasinya yang selalu ditekankan begitu, dan itu membuahkan hasil, keamanan tetap terjaga dan kelancaran tetap terlaksana begitu. Betul, Mbak. Jadi itu sudah menjadi perintah pimpinan kepada kami. Ya, harus kita mencegah karena apalagi Samapta itu udah kewajibannya siaga untuk menjaga keamanan suatu wilayah. Jadi kita siap untuk melaksanakan pengamanan terkait kegiatan-kegiatan juga di masyarakat. Seperti itu. Baik. Antisipasi apa yang kemarin dilaksanakan, dan apakah memang ada perjanjian khusus begitu dengan pihak adat begitu agar tidak terjadi gangguan-gangguan Kamtibmas begitu, apalagi saat kalau misalnya kan memang saat pengarakan ogoh-ogoh misalnya begitu kan, itu rentan terjadi gesekan begitu dan hal-hal lain. Ya, jadi masalah pengamanan. Jadi pengamanan seperti ogoh-ogoh memang sebelumnya kita sudah laksanakan ANEP seperti itu dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga supaya tidak terjadinya keributan, gangguan-gangguan. Jadi kita kedepankan di sana saat itu toleransi saling menghargai dalam
pelaksanaan hari besar agama. Ya, memang seperti itu, dan ya syukur sampai sekarang sudah dapat kita lalui semua ya dengan aman, terkendali. Baik, dan memang apakah sudah dipetakan sebelumnya begitu, ini daerah rawan atau tidak begitu? Betul Mbak. Jadi kita sudah siapkan titik-titik pengamanannya. Misalnya desa Tukar Semage, kita sudah siapkan juga pengamanan untuk ogoh-ogoh. Kita sudah siapkan semua. Akhirnya di wilayah pertigaan Celukan Bawang juga di sana yang dipimpin oleh Bapak Kapolsek, kawasan Celukan Bawang. Jadi sudah disiapkanlah di sana untuk pengamanannya. Karena saat ogoh-ogoh tuh masyarakat kan membludak keluar. Di samping itu juga saat itu ada mudik dan kita juga sudah himbau saat itu kepada tokoh-tokoh agar jam-jam saat ada ogoh-ogoh tuh untuk tidak mudik dulu gitu, tidak berjalan, tidak berangkat saat pengaraan itu begitu ya. Jadi ya syukurlah sampai tidak ada clash sampai sekarang. Iya, syukurnya. Dan apalagi sekarang ini kan menjelang Galungan baru saja lewat, Kuningan akan hadir lagi, Idul Adha lagi begitu ya. Lagi, Gimana Pak Kanit pengamanannya dan apa yang sudah dipersiapkan nantinya untuk itu? Ya memang untuk menjelang Kuningan, Hari Raya Idul Adha ini, Bapak Kapolsek udah mempersiapkan anggota untuk pengamanan jalur yang akan digunakan berlalu lintas dalam pelaksanaan keagamaan itu. Untuk pengamanan di seperti di pura, di masjid, kita selalu sudah disiapkan untuk anggota-anggota dalam pengamanan, termasuk Samapta juga sudah disiapkan untuk itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa gesekan dan semoga tetap aman, lancar semuanya beribadat begitu. Betul. Kawasan pelabuhan begitu, KP Celukan Bawang. Kenapa? Apakah hanya kawasan pelabuhan saja atau gimana sih sebenarnya Pak Kanit? Oh tidak Mbak. Jadi memang di sana polseknya itu kan berada di kawasan pelabuhan Celukan Bawang ya. Tapi kita juga ada wilayahnya. Wilayah ada 4 desa. Ada 4 desa, yaitu desa Tukar Semage, desa Celukan Bawang, desa Tingge-Tingge, dan desa Pengulon. Jadi empat desa itu kita. Kemudian penduduknya memang kebanyakan pendatang. Ada dari luar Bali, ada yang dari Bali Timur. Biasanya kebanyakan yang dari Karangasem itu karena logatnya kan lebih banyak itu ya. Betul, Pak Kanit ya. Ada yang dari wilayah Seririt. Seperti itu. Baik. Kalau sehabis Lebaran kemarin kan banyak juga ini ya yang pengawasan terkait dengan penduduk pendatang begitu. Nah, di Celukan Bawang sendiri bagaimana Pak Kanit? Apakah ada penduduk pendatang baru atau bagaimana pengawasannya? Memang di sana kan banyak penduduk pendatang, Mbak. Banyak kos-kosan, banyaklah kos-kosan. Jadi setelah arus mudik ini, nantinya kan kita bersama dengan Satpol PP dari kecamatan untuk melaksanakan giat-giat
pengawasan terhadap penduduk pendatang begitu, Mbak. Iya. Ya, mungkin kita bekerja sama dengan Pol PP, Dukcapil untuk pengecekan masalah KTP. Iya. Ya. Itu sudah ada Ya. dilakukan itu Ya, atau memang. bagaimana Pak Kanit? Memang kita akan lakukan ini. Oke. Ya. Kita akan lakukan nanti operasi penduduk pendatang itu. Jadi kita kan supaya tidak ada penduduk-penduduk yang orang-orang masuk membuat Keributan, keonaran di wilayah kita seperti itu. Karena agar tahu juga ini siapa-siapa saja yang baru datang begitu, agar jelas juga begitu jelas, ya Pak Kanit ya. Ya habis itu kita data agar pendataannya juga jelas, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan biar jelas siapa begitu. Betul. Baik. Dan pendengar Pro 1, kita masih berbincang bersama Polsek KB Celukan Bawang yang tingkatkan pengamanan aktivitas warga bersama Kanit Samapta Polsek Kawasan Laut Celukan Bawang bersama Bapak Abdul Razak. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 24644 atau di WhatsApp juga di 0811399990. Karena wilayah pelabuhan ini tentunya banyak kapal-kapal bersandar begitu ya Pak Kanit ya. Ya, dan juga tidak dipungkiri juga mungkin ada masyarakat yang dari luar Buleleng itu jalurnya ada yang bersandar ke pelabuhan juga begitu. Nah, ini terkait dengan pengawasan seperti itu gimana Pak Kanit? Untuk masalah di pelabuhan, jadi memang kita selalu adakan rapat, Bu. Adakan rapat dengan pihak pelabuhan untuk menjaga keamanan penumpang maupun kapal-kapal yang menyandar di pelabuhan. Jadi penumpangnya itu kebanyakan tuh dari wilayah Madura ya, lebih dekat ya, Madura. Kemudian ada juga dari luar Madura juga ada nyandar. Hanya dari itu aja kapal feri itu, feri. Kita selalu bersama-sama dengan instansi di pelabuhan itu untuk menjaga keamanan penumpang. Ya, sampai saat ini kita selalu jaga. Seperti itu. Baik, karena memang lebih dekat ini yang Madura. Siapa tahu ini pendengar Pro 1 juga biasanya banyak Pak dari Madura, Sepeken dan Kangean. Nah, hal itu kan memang dekat di sana ya Pak ya berarti ya. Siapa tahu nanti ada yang mendengarkan juga ini yang akan melewati jalur tersebut. Bapak mohon izin, kita akan menyapa pendengar juga di line telepon ya yang ingin ikut bergabung pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, iya dengan Pak Astawa. Pak Astawa, nggih, rayu Pak Astawa. Ada yang ingin disampaikan, Iki Bapak silahkan. Ya mungkin ada usul, karena pada Kapolsek kan tugas pokoknya seperti tadi Undang-Undang Nomor 2 katanya dari segi keamanan. RRI yang harapkan begini supaya konkret, karena apa yang dibicarakan ini bukan kita makan sekarang, kita nikmati sekarang. Bagaimana acara ini bisa nanti dinikmati atau didengar oleh generasi yang akan datang. Maksud yang begini ya. Tadi yang fokus sebenarnya kedatangan tamu dari luar negeri itu sebenarnya suatu pintu celah bagaimana mempromosikan Buleleng secara keseluruhan, bukan di Celukan Bawang saja. Makanya dari sini yang usulkan dalam hal acara-acara yang begini tidak perlu Ibu undang Bupati dengan Mbak Bupati dengan Ketua DPR berbicara lah bersama-sama bagaimana Buleleng khususnya pelabuhan Celukan Bawang ini supaya lebih indah sesuai dengan
pariwisata itu dia kan inginkan keamanan, keindahan. Bagaimana sebenarnya Bali, makanya dia turun kemari. Nah, saya sarankan begini, kalau bisa, tadi disampaikan bahwa yang penduduk di sana adalah penduduk yang bukan dari Buleleng, mungkin dari Jawa, mungkin dari Sulawesi dan lain-lainnya. Nah, khusus untuk mempromosikan Bali, Buleleng pada khusus umumnya, bukan barang kan bukan begini. Bila perlu dibuatkanlah pintu gerbang 100 meter dari pelabuhan Teluk Bawang, sehingga begitu dia datang ke sana, begitu datang ke desa misalnya melihat lihat indah di sana. Ini Bali gitu. Nah, sesuai dengan tadi yang saya katakan, jangan ada pembangunan sekarang kita rencanakan untuk kepentingan kita yang hidup sekarang, untuk yang akan datang, karena bagaimana itu dah kadang kita sudah dipilih oleh beberapa banyak setiap tahun banyak itu, sehingga betul-betul lah kita diberikan suatu gambaran bahwa Bali begini. Nah, sekarang penduduknya macam-macam ya, bukanlah angkung setiap rumah itu gitu, seperti berdiri di Bali, bukan berdiri yang ada di luar Bali. Nah, soal Kapolsek dan lain-lain. Nah, yang harapan, yang doakan, mudah-mudahan tapi bilang tidak aman. Sehingga harapan kita bahwa setiap tahun ini akan kita melakukan satu upacara kegiatan umat Hindu, umat Islam dan yang lainnya itu mudah-mudahan terjaga kerukunan, keharmonisan di dalam warga itu sendiri. Nah, harapan yang begitu mudah-mudahan Pak Kapolsek kita dalam tugas ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian, Sundari. Sama ini. Mohon maaf, anda kata naktir ini. Terima kasih Om. Santi Om. Angge sok sama Pak Astawa niki Rambonggolan, sok sama pisan Bapak. Dan memang kalau di RRI kita setiap hari Sabtu niki khusus untuk pihak keamanan keten sareng kepolisian, dan memang sudah ada dijadwalkan keten nanti kalau untuk membahas pariwisata kita jadwalkan kembali untuk di hari lainnya keten Bapak. Sok sama pisan niki Pak Astawa. Dan kemarin kalau untuk pariwisata di sana gimana Pak? Karena memang kan baru turun begitu wisatawannya, penyambutannya atau mungkin ini kan lumayan juga Pak ya, hampir ratusan berarti ya. Hampir 1.000 Pak ya berarti ya, 500 lebih yang mereka turun. Terus pada saat mereka turun, bagusnya itu mereka sudah disambut dengan tarian Bali Pak ya. Jadi untuk memperkenalkan budaya Bali, mereka juga sangat senang sambil berfoto-foto dengan penari-penari. Terus dilanjutkan dengan naik bis yang kemudian mereka mungkin ada yang ke wilayah Bedugul, Lovina, mereka jalan-jalan seperti itu. Jadi memang saat itu di dalam pelabuhan itu kan banyak bis yang antri menunggu para wisatawan ini untuk menggunakan transportasi bis-bis yang ada saat itu. Jadi mereka itu udah sangat senang lah foto-foto dengan kita juga. Nah, seperti itu. Tertib Pak ya? Ya, tertib. Kita sudah tata bersama dengan
instansi di pelabuhan itu. Baik. Kalau penataan di pelabuhan sendiri saat ini gimana Pak? Karena ini lama tidak pernah ke Celukan Bawang begitu, apalagi hanya lihat foto-fotonya saja begitu. Bagaimanakah situasi saat ini? Mungkin bisa digambarkan, karena tadi Pak Astawa juga membayangkan mungkin Pak Astawa lama tidak pernah ke Celukan Bawang lagi begitu. Sekarang ada wisatawan, apakah sudah dipercantikkah saat ini situasi jalannya, atau mungkin sudahkah menggambarkan Buleleng begitu Pak? Ya. Jadi memang masalah parkir bis itu yang ada di dalam pelabuhan itu kan sudah rapi, sudah rapi. Jadi bis-bis yang siap menerima sudah dipesan oleh wisatawan itu mereka ada di dalam. Kemudian rencar mobil-mobil yang masuk di dalam pelabuhan itu yang untuk mencari penumpang tuh Mbak, terminalnya itu yang di luar, terminal di luar itu kan sudah ada persatuannya mereka. Yang paling luar sekali mungkin yang tidak masuk dalam persatuan travel. Jadi mereka tetap mendatakan dirinya untuk mencari penumpang yang sudah disiapkan barcode-nya itu. Jadi mereka sebelum cari penumpang mereka harus daftar dulu pada barcode yang sudah disiapkan oleh Pelindo, seperti itu. Dan kita tetap juga mengantisipasi keamanan dari tamu maupun para supir supaya tidak berebutan untuk mencari perbuatan untuk mencari penumpang pariwisata itu, soalnya untuk tidak tamu ini supaya tidak komplain gitu. Kalau mereka rebutan kan bising jadinya tamunya, akhirnya komplain lah. Tapi kita tetap berusaha untuk seperti itu, menjaga keamanan itu di dalam, di luar, seperti itu. Iya, karena memang apalagi wisatawan yang hadir ini baru pertama kali mungkin ke Buleleng begitu, karena baru turun Celukan Bawang, karena itu mereka melihat itu gerbangnya begitu ya Pak ya, itu yang mencerminkan Buleleng. Kalau sudah tidak aman, kalau mungkin begitu, itu yang buat kecewa. Tapi syukurnya kita sudah jaga menciptakan semua itu. Dari pertigaan pelabuhan yang dekat dengan Gapura itu kita jaga untuk supaya tidak macet jalannya sampai di pintu tiket masuk pelabuhan itu. Kita sudah jaga semua. Iya, karena tahu kita, mungkin masyarakat juga tahunya kalau dulu Celukan Bawang, pelabuhan Celukan Bawang itu kan pelabuhan bongkar muat barang, begitu ya. Dan saat ini ternyata intens didatangi oleh kapal pesiar mewah, begitu, wisatawan yang hadir. Nah, bagaimana saat ini begitu, apakah sudah representatif untuk itu begitu, itu yang mungkin tadi Pak Astawa harapkan begitunya Pak Astawanya, dan itu juga menjadi perhatian kita semua gitu. Apakah ini kan dulu kan bongkar muat barang begitu, ini sekarang wisatawannya hadir ke sana, apalagi kalau misalnya di Bali Selatan mungkin kan memang sudah disiapkan untuk itu, cenderamata sudah berjejer begitu. Apakah di Celukan Bawang sudah ada hal-hal begitu atau gimana Pak? Memang untuk penyambutan tamu itu kan dari pihak Pelindo Mbak, dari pihak Pelindo yang mengelola pelabuhan. Jadi di sana kan sudah mereka baru turun dari kapalnya, mereka sudah disambut dengan tarian tarian Bali. Memang sudah dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata juga berarti sudah dipersiapkan. Terus di sana juga ada jual pernak-pernik dari oleh-oleh Bali itu oleh Bali. Jadi mereka bisa lihat sambil belanja seperti itu. Terus untuk keamanan tetap kita jaga semuanya.
Baik, agar tidak berebut juga Tidak- ini tidak biasanya berebut juga. karena tumben ada tamu rame gitu, takutnya berebut ini berebut. beli saya gitu Benar, mungkin ya. benar, Mbak, iya. Nah, itu kita bahas lebih banyak lagi nanti Iya. ya Pak Kanit ya. Kita jeda sejenak dulu pendengar, nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami melalui line telepon 24644 dan juga di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Tapi kita jeda sejenak dulu, Iya. tetaplah bersama kami di Pro 1. Informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Yang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hebali Kengken. Kita masih membahas jelang Hari Raya Polsek Api Celukan Bawang tingkatkan pengamanan aktivitas warga. Kita masih bersama Kanit Samapta Polsek Kawasan Laut Celukan Bawang, Bapak Abdul Razak. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau di WhatsApp 0811399990. Bukan hanya menjelang Hari Raya, tapi di kawasan pelabuhan Celukan Bawang ini juga nampaknya sekarang intens kedatangan kapal pesiar begitu, yang mungkin masyarakat taunya Celukan Bawang ini dulunya untuk pelabuhan bongkar muat barang, semen-semen atau mungkin ternak begitu ya. Tapi sekarang wisatawan pun ini intens datang begitu ke Buleleng lewat Pelabuhan Celukan Bawang. Dan tadi juga Pak Astawa menyinggung terkait dengan tersebut agar nanti bisa ini Celukan Bawang berarti menjadi pintu gerbang masuknya wisatawan begitu. Gimana di sana Pak Kanit? Ini sampai membayangkan ada wisatawan datang, apalagi itu bongkar muat barang. Walaupun terlihatnya kepolisian di sana 4 desa, 4 desa kecil begitu berarti ya tugasnya. Tapi ternyata tanggung jawabnya lumayan besar juga ini untuk mengamankan hal itu. Apalagi di Samapta ya Pak Kanit ya. Betul Mbak. Jadi di samping bongkar muat barang pelabuhan tersebut, juga kedatangan kapal pesiar pariwisata dari luar negeri, terus angkutan muat orang dari Madura ke Bali, dari Bali ke Madura, seperti itu. Jadi kalau seandainya di sana ada tiga dermaga Mbak. Saat ini ya beroperasi saat ini, 3 dermaga. Dermaga 1 sama 2 itu digunakan untuk bongkar muat barang. Dermaga 3 untuk kapal feri untuk angkut penumpang. dari Bali ke Madura, terus nanti kedatangan penumpang dari Madura ke Bali di Celukan Bawang itu. Kalau seandainya kapal pesiarnya datang dermaga 1 dan 2 ini kan pasti digunakan untuk kapal pesiar itu. Nah, jadi untuk bongkar muatnya di sementara waktu libur jadi Mbak. Jadi supaya tidak mengganggu pariwisata. Jadi diperaikan lah, diliburkan. Nanti setelah kapal nih jalan, mungkin besoknya baru beraktivitas lagi, buru-buru bongkar muatnya. Nah, seperti itu saya selaku Kanit Samapta, jadi perintah dari Bapak Kapolsek selalu menjaga keamanan daripada penumpang, baik itu penumpang lokal maupun dari luar negeri. Kita jaga keselamatannya, jadi keamanannya, kenyamanannya kita selalu kita jaga. Itu udah kewajiban kita sebagai Samapta, seperti itu. Baik. Dan petugas di sana Pak gimana mengaturnya? Mungkin ini pihak kepolisian, karena bisa dikatakan kan ini bisa bilang pembagian dari Grogaknya kan berarti ada 2 berarti Pak ya, Celukan Bawang dan ini Polsek Grogak begitu. Dan Celukan Bawang memang walaupun cuma 4 desa, dikatakan tadi 4 desa yang dinaungi begitu, tapi tugasnya memang untuk di Celukan Bawang fokusnya ini banyak juga Pak. Bagaimana mengedukasi masyarakat juga Pak agar ikut bersama-sama mungkin mengamankan, karena kalau mengandalkan pihak kepolisian saja untuk mengamankan itu kan pasti butuh tenaga ekstra juga ini. Agar edukasi masyarakat juga bagaimana Pak di sana? Memang Mbak, dalam pengamanan ini memang kita kedepankan preventifnya. Preventif yaitu kegiatan kepolisian dalam pencegahan. Terus yang kedua dengan cara preemptif. Jadi pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi kita mencegah dengan
pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Kita kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana wilayah Celukan Bawang itu tetap aman, kondusif. Itu jadi kita tetap memelihara, menciptakan situasi aman, tertib, dan kondusif, Mbak. Jadi kalau memangnya itu sudah langkah terakhir, kalau memang tidak bisa ya kita laksanakan langkah represif. Tapi kita tidak pernah juga lakukan langkah represif ini karena kita sudah bisa mencegah keamanan sudah diantisipasi sebelumnya. Sudah kita antisipasi sebelumnya keamanan di Celukan Bawang itu. Seperti apa mungkin Pak contohnya, kalau tadi kan bilang kerjasama dengan tokoh-tokoh adat, dengan masyarakat, apakah rutin mengadakan seperti Jumat curhat yang biasa dilakukan, atau ada hal-hal lainnya lagi untuk pendekatannya? Karena biasanya kan masing-masing desa itu punya karakter yang berbeda cara pendekatannya gitu Pak. Betul Mbak. Jadi untuk menjaga keamanan di wilayah Celukan Bawang, saya juga selalu pendekatan terhadap tokoh-tokoh, karena ini udah perintah melalui Jumat curhat. Jumat curhat, perintah Bapak Kapolsek yang saya mewakili untuk melaksanakan Jumat curhat maupun Minggu Kasih di 4 desa tersebut. Pada saat melaksanakan Jumat curhat, di sana kita ketemu tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat. Di sana kita ajak mereka untuk sama-sama menjaga keamanan, baik di lingkungan mereka tinggal maupun tempat yang lainnya, seperti itu. Jadi kita juga menampung aspirasi dari masyarakat itu Mbak. Mungkin ada keluhan dari masyarakat pada saat melaksanakan Jumat curhat, itu kita tampung. Ya kalau kita bisa jawab atau selesaikan, ya kita bisa sampaikan ke mereka langsung. Kalau enggak, kita melalui Bapak Kapolsek sebagai pimpinan Polsek Celukan Bawang. Jadi nanti beliaulah yang memberikan jawaban-jawaban terhadap keluhan-keluhan masyarakat seperti itu. Jadi untuk sementara ini memang untuk keluhan masyarakat tidak ada, dan mereka, karena kita selalu melaksanakan patroli di tiap-tiap desa itu. Tiap desa ada patroli, baik itu pagi, malam, siang. Kita patroli. Apalagi sekarang perintah pimpinan itu di tiap-tiap titik. Kita di Polsek Celukan Bawang itu ada 2 titik yang kita taruh seperti barcode itu Mbak, untuk patroli itu. Ya, jadi kalau kita patroli ke Celukan Bawang tuh, di sana dah disiapkan barcode dan sudah dimonitor sampai di Polda dan Mabes. Wah, jadi masyarakat juga merasakan kehadiran dari pihak kepolisian setiap harinya, begitu ya. Nggih, baik. Bapak mohon izin kita menyapa pendengar lagi niki di WhatsApp Kenten. Ada baik. Pak Sutaya, selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu, nggih Pak Sutaya. Selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi. Yang lebih tertarik dengan adanya kapal pesiar yang berlabuh di Celukan Bawang ya. Ini karena saya baru dengar ini, entah selesainya. Apakah memang di pelabuhan Celukan Bawang itu sudah difungsikan untuk yang multifungsi ya, artinya bisa juga yang sudah kesehariannya bongkar yang muatan barang itu ya, ataukah ini suatu hal yang boleh katakan yang suatu yang baru ya. Nah ini penting ya, sebab kalau misalnya ke depan
kalau memang ini dijadikan itu mungkin untuk kapal pesiar juga akan juga diterima atau dilayani, ini perlu penataan yang lebih jelas, lebih bagusnya. Sebab kalau sudah kapal pesiar masuk ke suatu tempat itu ada, ini biasanya siapapun, apalagi yang namanya ya para ya turis atau wisatawan itu pasti dia kesan pertama ini menentukan untuk selanjutnya itu. Sehingga perlu ditata sedemikian rupa. Ataukah itu memang ini hanya suatu ya emergensi lah itu. Mungkin ini sewaktu-waktu lah. Nah, sehingga tidak perlu ya fungsi yang utamanya apakah untuk ya menaikkan dan juga bongkar daripada barang-barangnya saja yang sampaikan. Mudah-mudahan lah jadi ya para tamu wisatawan itu setelah turun ya ke Hutan Bawang ya kesan pertamanya itu baik, pertama sekali di bidang keamanan. Jadi semuanya betul-betul lah Bali itu aman, Indonesia aman itu, sehingga betul-betul dia tidak merasa was-was itu untuk yang melakukan aktivitasnya di Bali ataupun di sekitar budaya. Sekian, makasih, selamat bertugas Pak. Om Sandi Om Rahayu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sutaya di TJ kalau sudah ikut bergabung. Kita langsung tanggapi Pak Kanit, silakan. Ya, masalah kapal pesiar yang masuk ke melalui kawasan Cilegon Bawang itu apakah urgent atau memang bagaimana gitu kan? Kalau kami dari pihak Polsek itu kan menjaga Mbak, keamanan setiap penumpang baik itu luar atau dalam negeri, baik itu berupa barang, tetap kita jaga keamanan, kenyamanannya Mbak. Kita tidak kepingin di wilayah kita itu ada permasalahan Mbak, sekecil apapun tetap kita jaga sesuai dengan undang-undang yang ada seperti itu Mbak. Masalah kapal pesiar itu nantinya terus-terusan nyandar di sana itu memang sudah berapa kali ini kan kapal pesiar itu nyandar terus Mbak di pelabuhan Cilegon Bawang. Mungkin sudah ada ya sekitar 10 kali lebih lah itu ya dari tahun ini. Jadi masalah di sana urgent atau tidak kan tergantung dari Pelindonya Mbak. Ya, Pelindo yang mengelola dari pelabuhan itu. Ya kita mungkin dari Pelindonya bagaimana kan? Ya sebaiknya di nanti Pelindo. kita konfirmasi ya. Betul. Dan karena memang beberapa kali memang sudah pernah ada kapal itu, dan mungkin harapan dari para pelaku pariwisata tentunya masyarakat juga mengharapkan sering-sering lah gitu, benar, ya. Benar, Mbak. Tapi bersyukur juga ini seperti tadi Pak Sutaya mengatakan keamanannya yang utama ini, karena itu yang mencerminkan nanti tamu-tamu wisatawan itu datang, itu yang mencerminkan wah Bali itu aman. Buleleng itu aman. Benar Mbak. Jadi kita juga untuk pengamanan kedatangan kapal pesiar kita udah siapkan pengamanan sebelumnya udah siap, dan saya selaku Kanit Samapta juga setiap harinya baju pakai pakaian dinas di kantor itu Mbak, perintah Kapolsek. Ya kan Samapta harus wajib pakai baju dinas terus. Siap. Ya seperti itu untuk mengantisipasi keamanan dan kenyamanan di pelabuhan itu Mbak. Jadi itu. Ya, karena memang keamanannya yang utama ya Pak Astawa ya. Karena itu kalau sudah merasa aman, pastinya wisatawan siapapun akan nyaman beraktivitas begitu, betul, berwisata, beraktivitas. Nah, ini tentunya sebelum itu pasti ada edukasi dulu begitu ya Pak Kanit ya. Seperti tadi dikatakan Pak Kanit ini itu yang kalau tidak membiasakan hal-hal itu nanti tidak bisa terbiasa begitu dengan sama-sama menjaga keamanan. Nah, syukurnya masyarakat di sana juga sangat mendukung ya Pak Kanit ya. Sangat mendukung Mbak, sangat mendukung. Jadi apa langkah-langkah kita juga mereka bersama-sama juga dengan kita menjaga keamanan seperti
Pecalang juga dilibatkan Pak Kanit. Ya. Satpol PP, apa itu Banser ya, Bansernya juga. Ya. Banser, terus dari TNI juga, ya. Dan kita juga melaksanakan patroli juga bersama-sama mereka juga. Ada TNI-nya, Satpol PP-nya, ya itulah. Baik, luar biasa. Dan memang diharapkan tadi juga Pak Astawa menyinggung agar setiap pelaksanaan bukan hanya tadi kedatangan kapal pesiar, namun dalam hal hari raya juga agar pelaksanaannya keamanannya tetap terjaga, keharmonisannya betul, juga betul, ya. betul. Kalau di Celukan Bawang kan tetap harmonis pastinya. Iya, baik. Pak Kanit, mungkin ini karena waktu juga. Bagaimana Pak Kanit, apa yang ingin disampaikan juga untuk masyarakat luas, khususnya di Celukan Bawang dan masyarakat Buleleng pada umumnya juga Pak Kanit, silakan. Ya, baik. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat, baik pendatang ataupun yang baru datang di wilayah Celukan Bawang, agar kita sama-sama melaksanakan yang baik, yang baik. Supaya tidak menimbulkan kontra lah di masyarakat. Jadi mari kita sama-sama tetap menjaga keamanan yang selama ini kita sudah pelihara, Mbak. Pelihara keamanannya dan saling menghargai antara masyarakat yang ada di Celukan Bawang. Ya, jadi sama-sama kita jaga keamanan seperti itu. Baik, mari kita selalu bertindak yang baik-baik ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, agar ini juga tercipta keamanan dan kenyamanan beraktivitas juga, begitu ya. Betul, dan pastinya toleransinya, emosinya juga tetap dijaga. Apalagi saat ini Pak Kanit ya, bukan hanya emosi saat di jalan raya, di lingkungan sekitar, di media sosialnya juga Pak Kanit kan. Betul. Supaya tidak saling fitnah. Benar-benar. Intinya kita bagaimana lah kita berbuat baik, itu aja. Baik. Terima kasih banyak Kanit Samapta Polsek Kawasan Laut Celukan Bawang, Bapak Abdul Razak, terkait dengan jelang Hari Raya. Polsek KP Celukan Bawang tingkatkan pengamanan aktivitas warga karena ini menjelang Hari Raya, kedatangan kapal pesiar terus ini. Iya, betul Mbak. Wah, apalagi di akhir kayaknya ini terakhir di bulan April ya. Nanti kita nantikan lagi bulan-bulan selanjutnya Pak Kanit. Informasinya katanya ada nih nantinya, begitu. Ada nyusul terus katanya. Nanti kita akan hadirkan juga perbincangannya, karena memang Pak Kanit Samapta berarti tugasnya lumayan berat karena merupakan salah satu bagian dari Polri yang memiliki fungsi pengendalian masyarakat untuk keamanan dan kenyamanannya. Luar biasa. Terima kasih Pak Kanit untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan, apalagi ini menjadi pintu gerbangnya Buleleng. Karena wisatawan baru turun, wah Buleleng aman gitu ya. Terima kasih Pak Kanit dan seluruh Satuan Kepolisian juga di Celukan Bawang dan seluruh Indonesia tentunya. Dan kami akhiri pendengar untuk dialog Hai Balik Kengen pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung juga tadi, Pak Astawa sama Pak Sutaye ya, dan juga pendengar yang lainnya. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Kanit. Terima kasih Mbak Yeni. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi